Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amelia Iswahani, biasa dipanggil Amel. Saya siswa aktif dari SMA Negeri 1 Gending. Saya kelas 12 MIPA 2. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Dendi Pramudia, bisa dipanggil Dendi. Saya adalah siswa aktif SMA Negeri 1 Gending kelas 12 MIPA 2. Oke, bagaimana menurut Dandi COVID-19 itu? Virus COVID-19 adalah virus yang sangat mengejutkan dunia ya. Dan virus ini cepat penyebarannya dengan gejala suhu di atas 30 derajat Celcius, batuk, dan pilek, dan lain-lain sebagainya. Yap, betul banget. Kalau dari aku pribadi, COVID-19 itu virus yang sangat berbahaya dan juga menular, sehingga kita semua harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Berbicara tentang pandemi, bagaimana sih kehidupan Dandi saat pandemi ini? Waktu pengumuman libur sekolah kita 2 minggu itu pada tepatnya bulan Maret ya, 2019. Betul. Kita libur selama 2 minggu tuh. Awalnya tuh wah seneng banget gitu. Ya, pastinya dong. Terus daring pun terus berjalan hingga libur pun diterus-teruskan tuh seperti PPKM kita ya. Iya. Lama-lamaan tuh boring ya, kok bosen banget ya di daring. Yang awalnya kita sekolah tatap muka, bertemu dengan teman, yang awalnya kita waktu pulang sekolah bisa ekstra, bisa kerja kelompok, dan kegiatan itu bisa hilang gitu loh. Kan kayak kaget aja gitu loh. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Iya, ada yang kan, hilang pastinya. kayak dalam kehidupan kita kayak teman-teman gak pernah ketemu, dan itu pun kita hanya bisa chatting lewat sosial media. Iya. Kalau aku awal-awal pandemi itu kita kan sekolahnya kan daring. Iya. Aku itu awal-awalnya bingung kayak harus gimana gitu kan. Setiap pagi aku ini datang sekolah, berangkat sekolah gitu ya kan. Ini tiba-tiba di rumah aja gitu. Jadi kayak bingung mau gimana gitu, belajarnya gimana. Apalagi aku adalah tipe anak yang kalau belajar itu harus bertatap muka dengan gurunya secara langsung gitu. Dan kalau aku pribadi, meskipun lewat video pembelajaran YouTube itu pun paham. Perlu kita ketahui kalau pembelajaran tiap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang seperti Amel yang harus ketemu dengan pembelajarannya face to face, yang mana dari guru kepada murid menyampaikan pelajarannya secara langsung. Dan juga ada yang tipe kayak aku nih, yang dari pembelajaran via YouTube, aku pun bisa memahaminya. Dan juga terdapat anak-anak yang tipe jika mendengarkan saja itu pun bisa paham gitu. Jadi tiap anak itu gaya pembelajarannya tuh beda-beda gitu. Menurut Dandi, saat pandemi ini motivasi apa sih yang keluar dari Dandi agar tetap berprestasi dan berkarya gitu loh? Kalau awal mulanya gak bisa langsung prestasi ya, pasti ada perjalanannya tertentu. Awal kala itu 2019 kan, COVID-19 menimpa Indonesia. Kala itu gabut nih, waktu itu kan kelas 11. Apa ya yang enak dilakukan waktu itu, aku ikut webinar. Nah, salah satu webinarnya itu tentang kepenulisan. Lah, mulai dari saat itu aku mengikuti beberapa komunitas yang terjun di dunia literasi. Setelah itu aku belajar hingga tahun 2020. Tahun 2020 itu memberanikan diri untuk mengikuti lomba yang ada di online itu. Lah, lomba-lomba online tersebut bisa dari Instagram ataupun Facebook. Setelah itu ternyata aku bisa menemukan hobi. Ternyata hobiku itu menulis lah. Gak nyangka juga dengan adanya pandemi kita bisa mengenal myself, diriku sendiri gitu loh. Dari pandemi ini gak hanya tentang melulu negatifnya saja, boring gitu, enggak. Jadi kayak tentang bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal lebih dekat dengan orang tua, orang-orang terdekat ya. Iya, lebih tepatnya dengan orang tua pastinya. Kalau dulu kan waktu pembelajaran sebiasanya, waktu SMP, SD, kita kan kayak jarang ketemu orang tua, pastinya kan kita kan bertemu dengan teman-teman saja tuh. Lah, sudah itu melanjut, alhamdulillah ternyata bisa membuahkan hasil. Dari itu saya membuat personal branding, jadi bisa dikenal gitu loh dengan prestasi gitu. Jadi Dandi ini waktu pandemi
ada positifnya ya. Iya, lebih tepatnya ada positifnya lah gitu. Menemukan hobi baru. Jadi menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Kalau dari Amel gimana sih waktu pandemi nih apa? Waktu pandemi karena kan kita kan hampir 24 jam ya. Kita 24 jam ada di rumah, belajar pun daring. Itu pasti kayak setiap menit gitu kayak orang tua kita tuh kayak ayolah belikan ini, belikan itu, pastinya ada kayak suruh-suruhnya. Saking kita ada di rumah terus nih. Jadi kayak aduh anak ini diem toh, ya enaknya disuruh-suruh. Tetapi ya minnya orang tua itu masih kurang memahami kita. Padahal kita kan daring meratapi atau menatap handphone gitu. Padahal kan banyak tugas-tugas yang menumpuk gitu dan deadline-nya cepat dan kita harus menyelesaikan tepat waktu. Oke, kalau menurut Dandi, sekarang ini kan ada pasca pandemi nih. Iya, betul. Jadi gimana Dandi menghadapi pasca pandemi ini? Menghadapi pasca pandemi ya, pastinya aku menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini, yang mana kita divaksinasi. Setelah divaksinasi itu kan menjadi syarat utama dalam segala hal. Salah satunya adalah di aspek pendidikan, yang mana kita alhamdulillah nih kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan syarat kita harus melakukan vaksin dosis 1 dan dosis 2. Dan cara menghadapinya itu dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker. Ingat gak sih kalau misalnya kita keluar rumah tanpa sengaja menggunakan masker, kayak ada yang aneh gak sih? Iya, karena kan kita nih terbiasa menggunakan masker, terus tiba-tiba nggak pakai masker, kayak ada yang kurang gitu loh. Kalau keluar rumah. Jadi kita harus memakai masker karena kita sudah mulai perlahan kebiasaan. Dan juga kita memasuki di era new normal nih. Di era new normal bukan berarti tidak ada. Bahkan ada orang yang bermindset bahwa di era new normal ini gak ada COVID. Itu salah, pemikiran salah ya. Bahwa di era new normal ini masih ada COVID-19. Akan tetapi kita harus terbiasa dengan keadaan baru dengan adanya COVID-19 ini, yang mana pemerintah juga menerapkan PPKM yang akan berlangsung di bulan Desember ini kan sepertinya, dan juga itu pemerintah sudah mempersiapkan segala halnya dalam segala hal aspek pariwisata. Contohnya kita pembatasan di pengunjung yang datang, dan misalnya kayak di salah satunya bukan di aspek pariwisata saja, akan tetapi di aspek pendidikan juga pastinya. Kita kan sudah melakukan PTMT dan pembelajaran daring, dan juga di ekonomi Indonesia itu memperbaiki aspek ekonomi yang kala itu hampir down ya, dengan jadi banyak penjual itu kayak merasa khawatir. Akan tetapi tenang, di waktu pandemi ini, di era yang normal ini pasti kan ada serba online, apapun itu serba online, dari belajar, berjualan bahkan anak Shopee. Betul banget. Jadi pemerintah itu sudah mempersiapkan segala halnya dan kita harus mengikuti kebiasaan baru ini gitu, era new normal gitu. Oke, jadi selama pandemi ini pastinya ada negatif dan positifnya ya kan. Jadi harus imbang lah antara itu. Kita harus bisa mengambil hikmah dari ini semua. Ya, betul banget. Oke, sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.